Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul iman an ta'lamanallaha ma'aka aitsuma kunta rawahu Tirmizi. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu, salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri, bermuhasabah terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga tambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Siapa saja di antara kita yang bisa menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik pada hari ini, insya Allah kita akan tergolong hamba Allah yang robihun. Robihun itu gimana? Hamba yang beruntung. Yang gimana? Yang hari-harinya, yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Bu, jadi ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Bude kemana saja Bude? Sibuk ya, insyaallah. Lihat Bu Suharti hadir loh Bu. Hadir terus beliau. Sekali hadir terus insyaallah ya. Insyaallah. Baik, nanti akan saya jawab dari pertanyaan Ibu Ajawiyah. Sebenarnya membaca Al-Quran itu gimana Bu? Jadi yang terpenting dinilai oleh Allah itu usaha kita, ikhtiar kita membaca Al-Quran semampu kita. Kalau bisa ya yang pas-pasnya, yang baiknya. Enggak semua orang Arab pun bacaannya juga baik Bu. Ya, artinya kita itu enggak usah takalluf. Takalluf itu terlalu menyalahkan diri, membebani diri. Kenapa? Allah saja menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi yang terpenting Allah kan tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Ya, sebatas kemampuan kita maksudnya. Jadi yang terpenting adalah begini. Kesungguhan kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu yang dinilai. Walaupun ustaz muridnya banyak, tetap aja Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, padahal ya gimana? Ya. Jadi itu salah satu contoh. Tapi yang terpenting kesungguhan kita, pokoknya saya ingin membaca dengan baik dan benar. Maka kalau menurut saya
ketika orang terlalu memberatkan ini salah itu salah, itu mohon maaf ya, orang yang nggak kuat malah terus yang baca Quran lah daripada salah. Ya. Padahal kita kan melihatnya gini, memang Rasul menyatakan al-mahiru, orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar, itu dia akan beserta ma'akiramin bararah, dengan malaikat. Artinya disertai malaikat, didoakan oleh malaikat. Tetapi siapa yang dia membaca ya ta'ca, alif lam mim, itu dia mendapatkan 2 pahala. Kan berarti kalau dipikir gimana coba? Tapi begitulah ya ta'ca itu. Nah, kalau yang memang memungkinkan bisa merubah dirinya bisa menjadi baik, ya itu dilakukan. Saya harus akui seperti saya sendiri memang bacaan Quran saya ini kurang nggak fasih, saya ini belum fasih. Makanya saya sendiri memang harus cari guru yang talaki itu pokoknya ya berusaha untuk kalau salah itu gimana atau memang kalau belajar dari YouTube itu sendiri kurang maksimal ya, dan kita nggak ada koreksi ya. Sebetulnya saya melihat kenapa kok di Indonesia ini pembacaan Al-Qur'annya sebenarnya rata-rata baik ya Bu ya, secara umum bisa membaca. Tetapi kan yang terpenting lagi seperti kata sahabat Ibnu Abbas, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah yang hari ini tema kita. Yang kedua kan, yang kemarin apa yang masih ingat? Kemarin di Damsuki apa amalan yang dicintai oleh Allah? Satu, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Bu, saya ingin tegaskan begini, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Jadi Bu, ketika kita semua ada permasalahan, yang paling aman qadar Allah, kembalikan kepada Allah. Bahkan mohon maaf nih, contohnya kok kita ditipu, ya sudah qadar Allah. Itu juga terjadi, kalau Allah nggak kehendaki ya terjadi. Ya sudah, kalau memang nanti ada kasih rezeki lagi, saya mau beli lagi. Gak usah dipusingkan dalam masalah dunia. Sakit, kita berkeluh kesah malah menambah dosa, merusak hati, buang energi. Ya enggak? Sakit, berkeluh kesah, ya, merusak hati, buang energi, nambah dosa malahan. Ya sudah, orang yang sakit itu kan seperti orang yang menunggu. Orang kalau menunggu orang yang cerdas, dia isi dengan zikir, dia isi dengan istighfar, dia isi dengan doa, dia isi dengan membaca Quran, dia minta kepada Allah. Lawang kalau ada masalah, wasta'inu bisabri wassalah. Ada rezeki, bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada. Bu, kadang-kadang kita ini gak usah jauh-jauh loh Bu. Kalau Ibu ditanya paling gampang, siapa itu Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Ibu boleh jawab gini, siapa Allah? Allazi at'amahum min ju'. Dia Allah yang kasih makan, yang kasih keamanan, yang kasih keselamatan. Dia Allah. Huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa Allah? Rabbin nas, Rabbil falaq, Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi sebenarnya Allah tuh mengajarkan kita tuh keseharian itu. Coba Ibu ditanya, siapa yang kasih rezeki? Berarti siapa Allah? Ar-Razzaq. Kalau kita bepergian, berjalan, safar, kalau kita bepergian pengennya apa? Selamat. Siapa
yang kasih keselamatan? Maka siapa Allah? As-Salam, Ar-Razzaq. Kalau kita sakit, yang kasih kesembuhan? As-Syafi. Kalau yang berat dibadai, la ilaha illallah. Kalau kita minta pertolongan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Kalau yang kasih nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kasih rezeki, yang kasih jodoh, yang kasih kesehatan, yang punya surga neraka Allah. Jadi sebetulnya Bu, kenapa amalan yang paling dicintai oleh Allah, kita beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik? Kan bodoh banget ya. Sebetulnya orang yang syirik itu orang yang bodoh banget. Loh, yang kasih makan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kesehatan Allah, yang kasih kepandaian Allah, yang kasih kekuatan Allah. Coba Bu, tiba-tiba dihentikan jantung kita, mau apa? Makanya orang beriman itu sebenarnya nikmat aja. Tetangganya beli mobil baru, dia syukur alhamdulillah. Tetanggaku beli mobil baru, biasa saja Bu. Enggak suzon. Alah, itu paling ngutang, itu paling kredit. Alah, tenang aja, biasa aja Bu. Malah dia ikut seneng. Bahkan enggak ada terpengaruh suzon, enggak ada. Apa rahasianya? Bu, ini ada tetangganya beli mobil baru, kenyes-kenyes, dia biasa aja. Alhamdulillah, tetanggaku, temanku sekarang punya mobil baru. Alhamdulillah, enggak suzon, malah dia enggak, ya. Dia diberkahi oleh Allah, dia tambah bersyukur. Tak sama sekali dia enggak terpengaruh dengan apalagi itu suzon. Lain orang yang hatinya berpenyakit. Orang kalau hatinya berpenyakit, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Loh iya tak? Tahu nggak apa rahasianya Bu? Tetangga beli mobil baru bagus, dia tenang, biasa, seneng aja, dikit seneng aja. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena mobilnya dia lebih bagus dari mobil tetangga itu. Halo, assalamualaikum. Loh iya kan? Enggak, karena hatinya lapang. Dia enggak punya rasa Bu, mobilnya bagus, alhamdulillah, titipan. Jarang lebih yang begitu. Gue lagi, astagfirullahaladzim. Kemudian apa? Kemarin amalan yang dicintai oleh Allah. Satu, beribadah mengisahkan mentauhidkan Allah, tidak syirik. Yang kedua, birrul walidain. Nah, kemarin birrul walidain kita singgung berapa banyak anak yang menjadi tergolong anak yang durhaka setelah kematian orang tuanya. Itu kan dari kemarin poin-poinnya itu. Nah, Bu, yang terpenting karena kita sudah nggak punya orang tua, memaknai doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contohnya ibu kalau infak 20.000 dengan 50.000, ibu seneng mana? 50. Begitulah juga, cukup ibu hanya mencantolkan nama orang tua. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Itu dengan sendirinya mencantolkan itu orang tua kita, baik yang dia masih hidup apalagi yang sudah meninggal, dapat pahala kebaikan. Sama seperti yang kita keluarkan tanpa mengurangi pahala kita. Jadi kita ini kasih oleh Allah pahala 50 misalkan. Dengan kita mencantolkan tetap 50 juga kita dan tambah lagi orang tua kita. Makanya tadi orang yang sakit, Bu, itu orang yang sebetulnya seperti orang yang sedang menunggu. Nah, kalau menunggu tadi dengan zikir, dengan istighfar, dengan berdoa, mendoakan yang lain, dengan membaca Al-Qur'an, ya. Kira-kira nyaman enggak, Bu? Tapi kalau yang dia nunggu, misalkan nunggu kereta, nunggu pesawat, nunggu bis, lihat jam terus.
Sumpek nggak rasanya? Sumpek. Padahal istilahnya apa? Sudah jelas waktunya. Kita ini sekarang ini Bu, ibaratnya ini sudah yaitu senja. Kalau sudah senja akhirnya berganti hari. Artinya kalau sudah senja ibaratnya kita terus mati. Ibu-ibu ini nggak mungkin balik muda lagi, nggak mungkin Bu. Walaupun ibu pasang gigi palsu tetap Bu. Loh iya Bu, kan ada hadis Nabi kan, jadidu imanakum bila ilaha ilallah. Perbaharui semangat imanmu itu, penyandaran dirimu itu kepada Allah, ya ibadahmu. Bu, pernah nggak kira-kira sehari berzikir sekitar 1000 kali? Aku nggak pernah ngitung Ustadz. Nggak apa-apa kalau kita ngitung hanya untuk tahu, biar untuk meningkat. Jadi boleh Bu yang subhanallah cetek itu. Ya yang ada kayak jam kecil itu kan. Itu kan hanya untuk aku hari ini zikirnya cuma 200 kali. Besok harus lebih baik. Boleh aja. Tadi hanya untuk menambah mengetahui saja. Kan itu hanya alat. Iya. Ya Allah. Aku kemarin itu zikir bisa 1500. Kok sekarang kok cuman berapa kali gitu. Ibu pernah nggak baca Al-Quran sampai ngantuk? Astagfirullahaladzim. Ada apa gerangan? Ibu kalau dengar dendang syair, dendang lagu kira-kira sampai ngantuk atau enggak? Bu, kalau sesuatu yang kita masukkan, yang kita dengarkan itu dari Al-Quran dan hadis Nabi, itu akan membekas dalam hal kebaikan. Yakin itu. Tapi kalau yang kita dengar itu hal-hal yang lagun, hal yang sia-sia, itu lambat laun menggusur kebaikan yang ada pada diri kita. Makanya kok sahabat Nabi itu Bu, sahabat-sahabat Nabi, saking asiknya zikrullah, itu sampai kenyang Bu. Padahal nggak makan, hanya minum, tapi zikirnya itu betul-betul mengkaitkan pada Allah, dilibatkan betul, dia kaitkan kepada Allah. Itu sampai nggak makan aja terasa kenyang. Lah kalau kita hanya makan, mungkin kita dalam makan belum merasakan syukur kita. Insya Allah bismillah coba. Apa nggak kamu perhatikan yang kamu minum, yang kamu makan, yang kamu telan, yang memberikan kamu kepandaian, yang menggerakkan dirimu. Coba ibu bangun tidur tiba-tiba ini kaki nggak bisa digerakkan, mau apa Bu? Ada orang Bu fisiknya sehat gagah tapi qadarullah diuji oleh Allah. Kita diberi lidah, kita diberi pikiran, kita diberi kekuatan. Wong sama-sama Bu, ibu semangat mati, nggak semangat juga mati. Ada nggak yang nggak semangat mati, yang semangat banget nggak mati? Bu lihat, pernah dengar nggak? Olahraga itu kan mestinya menyehatkan ya Bu ya. Pernah nggak dengar orang yang lagi olahraga meninggal? Berarti kan ada main bola, ada yang main golf. Nah, kita inginkan tuh Bu, buat kita itu siapkan betul. Halo Ibu, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang menyiapkan diri ketika dia mati dalam keadaan ibadah.
Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah juga. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh menyiapkan diri, yang dia itu ingin mati dalam keadaan ibadah. Amin, gitu dong. Lihat dulu surat Al-Hijr. Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang terakhir 99. Kita memahami ayat itu seperti itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Bu, jangan hanya berpikir makan enak, hidup enak, tapi berpikirlah mati enak. Mati enak itu, Bu, ketika sakaratul maut tidak mengalami kesulitan, kesusahan, digambarkan pencabutan nyawanya orang yang, Bu, penggambaran pencabutan nyawa yang orangnya itu baik. Pencabutan nyawa sakaratul maut orang yang beriman itu digambarkan seperti ini rambut. Rambut itu, Bu, diletakkan di dalam tepung, dicabut, walaupun sepelan-pelannya, Bu, tetap yang terakhir membekas enggak? Nah, sedangkan penggambaran orang yang matinya su'ul khotimah itu seperti besi dikasih minyak atau oli, kemudian dimasukkan ke dalam kapas, diputar-putar, tarik keras begitu. Nah, kalau kita ingin mati dalam keadaan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu kan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Dalam keadaan zikir, dalam keadaan qiraatil Quran, dalam keadaan istighfar, dalam keadaan sholawat Nabi 99, dalam keadaan mendoakan orang lain. Nah, itu namanya orang yang melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang ini banyak sekali, banyak yang belum tahu. Apa itu? Yaitu amalan yang dicintai oleh Allah adalah orang yang menyiapkan diri ya mati dalam keadaan ibadah. Berarti ya semuanya dia betul-betul, Bu, mau masuk kamar mandi. Contohnya, Ibu biar bernilaikan ibadah, Ibu masuk kamar mandi WC toilet kaki mana dulu? Yakin? Ibu masuk kamar mandi WC toilet kaki mana dulu? Ya. Sekarang pertanyaan saya, Ibu keluar rumah kaki mana? Ibu keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Lah kalau kanan aja gimana? Nah, kan ada dulunya, Bu, pertanyaan. Jadi itu tadi. Kalau Ibu yakin saya ini akan mati, malah naudzubillah min dzalik, mumpung masih hidup dipuas-puaskan dalam maksiat dan dosa. Naudzubillah min dzalik. Bu, waktu corona dulu, di Jakarta ini, Bu, dengar nggak sih berita itu? Nggak tahu saya. Itu ada seorang dosen universitas di Jakarta ini, tapi nggak disebutkan universitasnya. Umurnya 71, naudzubillah min dzalik, mati di atas perutnya pelacur. Naudzubillah min dzalik kan. 71. Itulah yang kita takutkan ketika Rasul menyatakan, maksudnya, Bu, tidaklah seseorang itu lagi berzina, melainkan dia lagi berzina itu dicabut imannya. Tidaklah seorang lagi membunuh, mencuri, mabuk, atau berbuat dosa yang lainnya, terutama dosa-dosa besar, melainkan apa? Dicabut imannya. Ini saya baru dikasih tahu tadi. Ini tadi, habis dulu tadi dikasih tahu. Di mana Jakarta mana yang anak membunuh bapak dan ibunya, mana orang anak tunggal kaya,
Alasannya apa? Dapat wangsit suruh bunuh bapak ibunya. Loh Bu, kenapa sampai demikian? Jelas tidak dalam keadaan zikrullah. Jelas dalam keadaan dirinya dikuasai oleh syekh. Bu lihat, amalan yang dicintai oleh Allah yang selanjutnya adalah yaitu orang yang melazimkan hari-harinya dengan Al-Quran. Iya. Ya, yang keempat. Tadi yang ketiga tadi apa? Ya. Nomor 3. Oh, berarti yang keempat. Yang keempat yang menyiapkan diri dengan amal apa? Menyiapkan mati dalam keadaan ibadah, itu amalan yang dicintai oleh Allah, itu yang keempat. Nah, yang kelima tadi melazimkan hari-harinya dengan Al-Quran. Bu, semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin lembut hati kita. Memang Bu, setan tuh nggak suka kalau kita membaca Al-Quran tuh memang dibuat ngantuk. Lawang ada ngakunya muslimah itu baca Qur'annya kalau lagi susah tidur. Nah, susah banget tidur, begitu ambil Quran langsung A'udzubillah bleksek. Ibu ngerti kenapa kita harus semestinya melazimkan hari-hari kita dengan banyak Quran. Coba deh, mulai hari ini nanti praktekkan. Apalagi ibu mau pakai strategi ini. Ya ini metode itu boleh dipakai atau enggak kalau ibu katakan. Apa? 8 menit sebelum sholat baca Quran, 8 menit setelah sholat baca Quran. Itu satu hari dapat 1 juz. 8 kali 5 berapa? 8 tambah 8 16. Sempat harus dibalas enggak? Itu zaman dulu itu. Nah, enggak. Kenapa kan ada 8 menit? Ini, Bu, 8 tambah 8 berapa? 16 kan? Dikali 5 berapa? 8 Bu. 80 menit. Kelar enggak satu juz? Kelar. Kalau kita langsung 20 menit langsung atau langsung setengah jam, habis itu teler, udah ada lelah kita. Tapi kalau 8 menit itu insya Allah, uang ibu ngopi saja di kamar mandi bu berapa menit, goreng-goreng, belum lagi pakai mepesin. Itu Bu Hafifah tuh Bu, kalau masya Allah buat kolak itu ini udah belum dicicip berapa kali, masya Allah. Kayaknya gitu sih. Enggak Bu. Itu enggak, ini enggak rumor, ini serius loh Bu. Loh, kenapa Bu? Penjiwaan ibadah tuh begitu maksudnya. Loh kalau ibu misalkan mau masak yang enak kan mesti kan dicicip kurang enggak ini apa enggak ya enggak. Nah, sekarang tuh kita tuh berat mungkin pertama saja Bu. Tapi kalau pertama itu sudah kita lalui Bu, nanti ringan. Nih kayak gini nih, hujan kayak gini. Enaknya jam-jam gini nih ngapain? Taklim. Ya, jadi orang yang amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang yang melazimkan dengan hari-harinya dengan Al-Quran. Bahkan kalau bisa lebih banyak baca Qur'annya timbang ngobrolnya. Ada yang seneng ngobrol. Ada pada. Kenapa Bu? Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok amalan melazimkan Al-Quran setiap hari itu kok dicintai oleh Allah? Karena kalau kita tidak melazimkan, kita akan
dikuasai setan. Lihat Az-Zukhruf alasannya. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu Quran saya surat yang ke-43. Sama ya? Gimana ayatnya sendiri atau sekalian? Manja banget. Ayat 36. Silakan siapa nak membaca? Wa may ya'shu. Ya, Bu. Nah, itulah kenapa melazimkan Al-Quran tiap hari itu dicintai oleh Allah. Jadi salah satunya Allah akan menolong kita, melindungi kita, menjaga kita dengan kita melazimkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Kenapa? Barang siapa dia berpaling, barang siapa dia meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan mendatangkan setan malahan. Yang setan itu akan mengombang-ambingkan. Makanya Bu, orang kalau kita baca Quran kok biasa-biasa saja, karena kita nggak ngerti artinya dan kita nggak mau baca artinya. Coba deh, beda nggak? Itu Ibu baca surat Yasin saja Bu, artinya loh Bu, bisa gemeter loh Bu. Ala ta'budu syaitan itu kan ayatnya, ayat yang keberapa? Loh, itu kan ada ala ta'budu syaitan. Iya kan? Tapi ya karena nggak ngerti. Coba, ibu dulu ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ketika dulu ibu hamil kok nggak membaca surat Al-Jin? Kan ada surat Al-Jin. Nah, kalau surat Al-Jin itu kan berbicara tentang tauhid. Ada juga laki-laki yang bersekutu dengan setan, dengan jin, minta tolong sama jin. Emang Bu, kalau lagi hamil baca surat Al-Jin nanti anaknya kalau gede bisa ngilang gitu? Astagfirullahaladzim. Dan betul Bu, kalau kita baca Quran tuh kok aku masih kasar, berarti mesti mohon maaf ya, kita baru sekedar membaca, belum dengan tadabbur dan tafakur. Udah deh, ibu kan surat Al-Waqiah itu kan, surat Al-Muluk itu kan, ya kan? Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Kahfi, Yasin. Satu lagi apa? Al-Waqiah, Al-Waqiah. Al-Waqiah udah tadi. Al-Kahfi sudah. Yang 5 surat? Bukan. Surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, Al-Muluk. Al-Muluk 5 surat itu Bu? Enggak, 5 surat tadi. Al-Kahfi, Yasin, ya, Al-Muluk, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Enggak, artinya yang sering dibaca di ibu-ibu itu kan 5 surat itu sudah sampai mereka itu sampai tekeluk-tekeluk gini juga. Mau kalau datang terakhir langsung nanti dia selesai yang pertama kali. Ada itu kan baca Yasin wal Quran wa qina qala minal mursalin ala siratal mustaqim, dia baru datang langsung ke bait akhir dia Bu. Gitu. Nah, makanya Bu, itulah kenapa kita kok Allah kok suka dengan orang yang melazimkan Al-Qur'an. Kita digolongkan orang yang tidak meninggalkan Al-Qur'an. Lihat surat Al-Furqan, masih ayat yang menguatkan tentang yang kelima ini. Surat Al-Furqan ayat 30. Coba.
Jadi setelah ini mestinya kita lebih semangat Ibu baca Al-Quran. Jangan takut salah. Wong ya tak saja tadi diberi pahala oleh Allah. Monggo. Surat 25 ayat 30. Dan berkatalah Rasul, wa qala Rasul inna qaumil apa? Mahjura. Wa qala Rasul inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Dan Rasul Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Maksudnya meninggalkan Al-Quran. Kalau kita kan tadi amalan yang dicintai oleh Allah kan tadi melazimkan tiap hari dengan Al-Quran. Artinya apa? Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Bu, tadi loh Bu, coba deh disiasati 8 menit sebelum sholat, 8 menit setelah sholat. Tadi Bu Nila tanya kenapa 8 menit? Itu angka yang paling mudah saja sebetulnya. Kalau Ibu bisa kuat 10 menit, bagus, enggak masalah. Ada kan 8 menit itu enggak cepat Bu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan kalau yang 8 menit yang bacanya sudah lazim cepat itu kan lebih banyak lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. 8 menit. Kenapa saya pakai 8 menit? 80 menit kan tadi. Ya, itu ketemu 1 juz, Bu. Bahkan kalau kita sudah biasa enggak nyampe 80 menit sebetulnya. Ya. Jadi memang mohon maaf Bu ya, yang berat itu di awal sebetulnya. Ya. Mulainya berat enggak sih? Enggak berat kalau kita serius. Kenapa? Sampai Nabi memotivasi kita. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf kan? Tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, masing-masing tiap huruf di luar Ramadan loh. Itu mendapatkan 10 pahala kebaikan 1 hurufnya. Coba, Masya Allah kan Bu, sampai begitu indahnya ya Rasul memotivasi kita seperti itu. Tapi malah kadang-kadang bukan ayat Al-Quran yang dibaca, malah dendang-dendangan syair. Ilahil astulil firdausil alam. Kalau salawat azgil itu sebagai doa, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgilidz zalimin bidzalimin. Ya, seterusnya. Baik. Jadi buktikan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berarti mulai hari ini lebih banyak membaca Al-Qur'annya. Karena ilmunya sudah sampai. Ditambah lagi Rasul katakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang baca ya tak aja. Ibu enggak mungkin baca alif, enggak mungkin gitu. Yang baca ya tak tadi aja 2 pahala kan kebaikan? Ada. Makanya Bu, saya itu kalau di bantal saya itu saya taruh Al-Qur'an di situ.
Kenapa alasan saya? Ini hanya metode, kalau ibu cocok mau nggak harus pakai, tapi ini hanya memudahkan gambarannya. Karena kalau mau tidur kan mesti ngangkat Quran toh Bu. Nggak mungkin Al-Quran saya tidurin. Nah, tapi saya belum istiqomah terus terang. Jadi kadang-kadang juga kelewat juga. Kadang-kadang cuma mindahin aja. Tapi enggak, iya saya memang begitu memang. Tapi nikmat sekali Bu. Sebelum tidur tuh ya saya baca Quran. Emang nggak banyak Bu, bukan selembar. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus bangun tidur tuh saya juga membiasakan lagi baca Quran. Setelah saya praktekkan berapa itu nikmat Bu. Cuman kadang-kadang juga kelewat juga. Kadang-kadang kalau udah ngantuk itu Bu, Al-Qurannya dipindahkan aja Bu. Membaca Al-Quran tidak dalam keadaan wudu tidak mengapa kan? Boleh saja. Lebih afdal kalau kita dalam keadaan berwudu. Ya sebelum tidur tadi Bu. Sebelum tidur ambil. Iya duduk. Di atas kasur itu tidak masalah. Kalau wanita tidak, kalau dia sendiri atau dengan keluarganya, artinya tidak ada mahram yang lainnya ya. Itu tidak harus dalam keadaan dia menutup. Dia keadaan menutup itu lebih baik. Ya. Zikir juga tadi baca Quran tidak mesti dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dia dalam keadaan berwudu itu lebih afdol. Boleh aja. Nggak masalah. Baca Quran, zikir. Yang keenam, ini banyak banget loh Bu ini. Yang keenam apa Bu? Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Allah sangat cinta sekali dengan orang yang melakukan ini. Semuanya dicintai oleh Allah. Ini judulnya kan dicintai oleh Allah. Enggak, ini menunjukkan semuanya dicintai oleh Allah. Karena semuanya paling juga Bu ini. Paling semua nanti. Jadi Bu apa Bu? Ini mudah sekali dilakukan. Kapan saja bisa kita lakukan. Dimanapun bisa kita lakukan. Berpahala besar, mendatangkan banyak keberkahan. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Contohnya, nih contohnya. Kalau yang dikaitkan dengan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat itu kan berjuta-juta pahala kan istilahnya. Tapi kalau ini doa yang begini contohnya, ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayy ya Qayyum misalkan. Siapapun yang di komplek ini belum kau beri petunjuk hidayah, berikanlah petunjuk hidayah padanya ya Allah. Yang sakit angkatlah sakitnya, yang susah, yang sulit angkatlah kesulitannya. Ya, Ibu ngerti nggak doa-doa yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian, ya. Semuanya tadi yang belum dapat hidayah berikan hidayah. Yang sakit sembuhkan, yang susah sulit, yang rezekinya seret berikan kemudian kelancaran. Itu malaikat dan Ibu coba deh. Ibu asal serius mendoakan dengan ikhlas, itu akan termotivasi untuk melakukan seperti yang Ibu lakukan itu. Dan itu dorongan dari malaikat. Ya, contoh Ibu begini doa, ya Allah orang-orang yang malas itu buatlah dia rajin. Masa Ibu terus malas? Termotivasi dengan sendirinya. Ya Allah orang-orang yang kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut sampai dikarenakan itu cabutlah kikirnya ya Allah. Jadikanlah dia hamba yang dermawan. Masa kita habis doa gitu kita nggak terpacu untuk dermawan? Ya, yang terpacu seperti itu apa? Malaikat itu tadi mengaminkan, kemudian berdoa pada Allah. Ya Allah, hambamu ini baik sekali. Dia mendoakan teman-temannya, saudaranya, tetangganya. Maka doa-doa yang baik tadi Allah kembalikan, berikan kepada dia. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Jadi orang yang beriman tuh Bu, akhirnya memang cenderung lapang dada.
Ada masalah ya sudah, qadar Allah kok. Lang dulu juga nggak punya apa-apa kok. Ibaratnya Bu, sekarang ini kita ada yang nempel di baju kita itu hitungannya kaya dibanding kita dulu lahir tanpa selai benang. Tapi ketika sudah meninggal kita ingat kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, mandi, cahaya, setelah mati nggak ada yang dibawa. Lihat kain kafan tuh nggak ada kantongnya Bu. Lah iya, lagi kalau ada kantongnya mengantongin apa? Ya apa? Jadi ini amalan yang dicintai Allah ini kita lakukan. Loh, kalau kita melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, kita diberi sakinah, ketenangan, diberi keberkahan, diberi kenikmatan. Jadi Bu, nggak sumpek hidup itu. Aku nggak bisa. Makanya kalau ada seorang istri kok, ya dia marah terus jambak rambutnya, kata suaminya, oh yang kenceng. Jadi kehidupannya itu nikmat Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nah, jadi saya heran sekali kalau orang datang ke majelis ilmu kok jadi hatinya nggak lembut. Begitu sampai rumah, udah beres belum? Nah. Bu lihat Bu Sulis, Bu Ici itu nggak pernah marah Bu kalau lagi nggak marah. Bu Jarwo tuh sabar banget Bu, Masya Allah. Bu Jarwo sekarang sudah 70 berapa Bu? Mau 74. Mau balap Udam Suki ya Pak? Udam Suki berapa? Usia? 74 itu Bu muda banget Bu. 74 itu muda banget kalau dibanding dengan 89. Jadi akhirnya Bu, orang yang beriman tuh lihat Bu. Yang paling penting apa nih, Bu? Nah, kemudian yang ketujuh. Ini amalan yang dicintai oleh Allah juga apa Bu? Ini gampang banget. Dan ini kunci. Kok semuanya? Ya memang semuanya dicintai oleh Allah Kak. Bu, ini amalan gampang banget dan ini kunci dari ibadah. Apa? Selalu mengawali yang ketujuh ya. Amalan yang dicintai oleh Allah yang ketujuh apa? Selalu mengawali ibadah, selalu mengawali perbuatannya dengan bismillah dan niat ikhlas karena Allah. Ulangi ya. Selalu mengawali kegiatannya dengan bismillah dan niat ikhlas karena Allah. Bu, ini contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang ini contohnya ya. Kalau ada orang haus misalkan, kemudian dia minum. Kalau orang yang beriman dia mempraktekkan yang amalan yang ketujuh tadi Bu apa? Ya. Dia dengan membaca bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu menjadi nilai ibadah. Tapi kalau mohon maaf, cuman minum, berdiri, ambil lari-lari lagi.
Kalau ngeliat saya minum asik ya Bu ya.